Ngadu is back my friend. Kita ngobrol sama Iren. Dia didiagnosa lupus, tapi nggak suren. Apa itu suren? Malahan berkarya. Keren. Langsung aja kita ngadu. Ngobrol aja dulu. Halo Iren. Halo Mr. Christian. Oke, halo. Aduh, Iren ini saya nggak pernah ngajar Iren, tapi Iren ini adalah anak dari kepala sekolah yang dulu tempat saya kerja gitu ya. Tapi kita jadi kenal, jadi temenan juga di Instagram, sampai akhirnya sekarang ya Iren udah besar nih gitu. Nah, cuma sebelum lebih jauh, Iren, can you tell us a little bit gitu tentang diri kamu lah sekarang tuh ngapain, seperti apa? Silakan. Oke, halo. Jadi saya Iren. Saya seorang ahli gizi, tapi juga pasien lupus. Kalau udah remisi itu dikatakan lupus survivor gitu ya. Tapi ini masih bergumul untuk remisi, untuk bisa lepas obat. Jadi pasien lupus. Itu tadi cukup kontradiktif ya, ahli gizi yang harusnya berkaitan dengan kesehatan, tapi ternyata didiagnosa lupus. Dan lupus ini nanti kalau teman-teman juga bisa research gitu ya, ada banyak jenisnya ya, gitu kan. Dan ini salah satu penyakit autoimun. Ya, nanti kalian boleh research juga autoimun itu seperti apa gitu ya. Tapi di sini ini sudah lulus ya, berarti ya dengan jurusan ahli gizi. Terus waktu itu Ya, udah. 2019 ya didiagnosa lupus gitu ya. Ya. Nah, pada waktu itu lagi apa tuh, 2019 itu lagi ngapain? Udah lulus ya berarti? Udah. Jadi lulus itu tahun 2018. Jadi puji Tuhan habis lulus langsung dapat kerjaan tuh. Jadi cuma nunggu beberapa minggu doang udah kerja. Jadi research assistant di kampus. Nah, waktu di 2000, tapi itu baru 7 bulan, 2019 akhir Maret itu saya didiagnosis lupus. Tapi untuk perjalanan dari awal didiagnosis sampai akhir itu nggak sebentar, jadi cukup lama, sebulan itu baru ketahuan kalau saya ini diagnosis lupus gitu. Oke, berarti itu lagi kayak baru mulai kerja gitu ya? Iya. Terus tiba-tiba waduh oke mungkin kalau ngomongin ke, apa, si lupusnya sendiri dulu nih gitu kan, itu tuh apa nih gejala-gejalanya gitu saat, oh ya akhirnya kamu cek dan akhirnya didiagnosis, lupus gitu, apa sih gejala-gejalanya? Awalnya itu kerasa nyeri di tangan kanan. Jadi itu dikiranya karena sering ngepel di rumah, ya dikira nyeri-nyeri Iya iya. karena ngepel aja gitu kan. Heeh Terus heeh. habis itu diminumin obat nyeri, hilang tuh. Heeh, Setelah itu muncul di tangan kiri, jadi gantian oke. setelah beberapa hari. Terus diminumin lagi, hilang. Diminumin obat nyeri, hilang. Udah tuh nggak masalah. Tapi beberapa hari kemudian sakit lagi, nyeri di tangan kanan, tangan kiri, jadi dua-duanya gitu, Mister. Ya. Nyeri di kedua tangan, terus bingung kan kenapa, terus ya udah diminumin obat nyeri lagi, tapi nggak hilang. Habis Mmm, itu ke dokter, mhm mhm. karena dikiranya syaraf waktu itu, jadi ke dokter syaraf gitu kan, ke dokter syaraf, tapi nggak dikasih obat anti nyeri segala macam, hilang. Habis itu muncul lagi, jadi ya obat nyerinya itu kayak untuk sementara aja gitu, nahan sementara aja. Mhm. Habis itu lagi kerja kan, akhirnya waktu itu izin masuk lagi, pas kerja ngerasain nyeri tiba-tiba di punggung gitu kan, di punggung. Habis itu menjalar ke seluruh tubuh tiba-tiba, Waduh, jadi dari iya iya. tangan, dari tangan, punggung, terus sampai kaki-kaki gitu. Itu gejala muncul pas seminggu setelah aku ulang tahun, Mister. Itu ulang tahun ke berapa sorry, Nak? Di 23 berarti. Oh itu Barusan 23 ulang ya? tahun terus Oh ya, oh, waduh, sama iya iya. Aduh, benar-benar padahal terus tadinya kirain pegel karena ngepel, tadinya udah mau menghindar dari tanggung ya, jawab ya. "Hore, Ma, aku nggak usah ngepel lagi ya, Ma." Tapi ternyata bukan gitu ya, dilanjut lanjut lanjut ternyata tambah nyeri 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 terus gitu ya. mhm. Waduh, itu terus bahkan kalau nggak salah waktu itu sampai bed rest juga ya, sampai harus bed rest ya? Kalau waktu itu masih di Semarang, jadi Oh, masih research Semarang? assistant, Iya. Oke oke. di Undip kan habis lulus, terus Ya. kerja sama dosen, jadi masih di Undip. Waktu itu jadinya sendirian gitu, cuma ditemenin tante, terus sesekali aku sendirian gitu ke rumah sakit. Oke. Nah, waktu itu iya sempat
lumpuh gitu, jadi bener-bener nggak bisa gerak, semuanya itu nggak bisa gerak, makan untuk duduk aja sakit banget gitu. Jadi, waduh kenapa ini, aku pikir karena pernah, kecelakaan, jadi karena itu. Aku pun baru ngerasain pas lupus ini, jadi nyerinya tuh beda sama Hmm, nyeri-nyeri biasanya, nggak kayak nyeri kita habis olahraga terus nyeri-nyeri gitu kan. Bukan kayak gitu, tapi nyerinya tuh kayak ditusuk-tusuk jarum gitu aku ngerasanya, jadi iya, iya. sakit banget gitu. Nah, habis itu ya udah lumpuh itu kayak lumpuh itu beberapa hari, terus ya puji Tuhan bisa bisa jalan, bisa gerak lagi. Terus nyadar juga kalau aku ternyata ada sensitif sama matahari Hmm, gitu. hmm, hmm, Jadi waktu lagi di mobil itu mau ke rumah sakit, duduk di samping supir itu Mister di depan, hmm, hmm. kerasa nyeri-nyeri di kaki tiba-tiba kayak tahu-tahu ditusuk gitu. Oke. Aku lihat kenapa ternyata kena kena sinar matahari di bagian itu gitu. Jadi, oh iya fotosensitivity itu. Hmm, hmm, Terus hmm. akhirnya ya udah gejalanya satu persatu makin kelihatan gitu. Nah akhirnya ya udah di awal itu tetap periksa di rumah sakit di Semarang, nggak ketemu sampai 7 dokter. Di dokter ketujuh itu baru beliau, oh udah kamu periksa ini aja gitu, Hmm, periksa indikator autoimun oke. gitu. Dan yang menariknya itu ini Mister, waktu awal aku gejala sakit, aku tuh berdoa sama Tuhan, Tuhan aku nggak mau sakit yang aneh-aneh gitu. Aku lagi sibuk jadi research assistant, terus aku juga mau kuliah S2 lagi waktu itu, jadi Ya, lagi ya, persiapan bahasa dan segala macem. ya. Ya lagi fresh graduate yang on fire gitu lah, yang masih idealis gitu. Terus makanya aku doanya kayak gitu, nggak mau sakit yang macam-macam, tapi ternyata nggak dikabulin Tuhan. Terus ada di suatu hari, di malam itu aku berdoa, akhirnya kayak berserah, dimampukan untuk berdoa, ya Tuhan apapun penyakitnya, mau kronis, mau parah, apa mau gimana, ini udah rencana Tuhan yang terbaik gitu. Jadi aku siap untuk menerima diagnosis apapun itu. Ya itu, menurutku bukan kebetulan Mister, besoknya langsung dokter yang ketujuh ini langsung ngomong, oh yaudah kamu cek ini aja indikator autoimun gitu kan, Hmm. indikator autoimun. Akhirnya diagnosisnya keluar hari Oh, oke, oke. setelah besok aku berdoa gitu Iya, waduh, ceritanya. 7 dokter ya, sampai 7 dokter kemarin tuh ya, Iya. berarti ya. Oke, berarti itu sorry tadi agak sedikit salah, kondisi masih di Semarang berarti ya, posisi ya. Baru Heeh. setelah didiagnosa itu, baru akhirnya di-decide untuk, ya udah pulang aja gitu, ke Lampung gitu ya? Ya, jadi seminggu di Semarang, akhirnya papa dapat rekomendasi dari temennya ke Karawaci, terus akhirnya pulang balik lagi ke Lampung. Off Berarti waktu itu. secara kerjaan terpaksa harus berhenti gitu ya? Harus istirahat dulu, balik ke Lampung untuk perawatan gitu ya? Dan bahkan Iya. karena bukan di Lampung lagi ya, baliknya ke Lampung tapi perawatannya pun di Karawaci gitu ya. Itu juga mungkin jadi salah satu Mhm. struggle juga ya, berkorban. Kayaknya kemarin aku sempat Iya, lihat kan beberapa kali kamu IG story ya, harus nyebrang gitu kan, Lampung Jakarta, Jammu iya. Jakarta gitu ya. Itu berapa lama tuh istilahnya kontrol-kontrol rutin tuh? Waktu awal-awal itu masih sebulan sekali. Jadi sampai Oke, sekarang tuh masih sebulan sekali sih. Sebulan sekali tuh rutin. ya, Waktu nyampe ke Silem Karawaci, dokter di sana juga nggak mau. Cuman berdasarkan hasil lab aja, salah satu hasil lab aja. Jadi nggak boleh kayak gitu. ya. Akhirnya periksa secara menyeluruh, mata, semua organ diperiksa, mata, paru-paru, ginjal, jantung, terus cek-cek yang lain. Jadi waktu itu 2 hari di Siloam buat itu cek-cek itu sama nemuin diagnosis lagi gitu. Berharapnya waktu itu papa sama mama ya bukan lupus Iya, gitu, iya. tapi ya tetap lupus. Tadi kita udah bahas secara fisik gitu ya, mungkin keadaannya menurun gitu kan, sampai tadi nyeri-nyeri, bahkan sampai bed rest dan sekarang pun physically harus bolak-balik Lampung, Jakarta. Tapi mungkin deeper than that, itu yang aku juga concern adalah mentally gitu ya. Ini kalau yang aku lihat kan kayak seorang wanita muda nih, baru lulus, baru mau mengejar karirnya gitu, mau mengejar edukasi segala macam, tapi ternyata harus dihadapkan dengan, diagnosa autoimun ini, lupus ini gitu. Nah, what do you feel mentally gitu waktu itu sih? Mmm, karena tadi kan udah berdoa terus Nah, langsung dikabulin, di situ aku 100% yakin ini udah jawaban doaku, Tuhan udah jawab, ini jalan yang terbaik. Jadi mhm, waktu didiagnosis itu aku kayak udah,
apa sih, santai aja gitu, Mister, Lebih lempeng-lempeng legowo aja. legowo ya. Iya, legowo gitu malah, akhirnya keluar diagnosisnya gitu kan, Oke. nggak berlama-lama lagi, nggak jelas gitu kan. Nah, tapi memang aku pernah sehari ngerasain, apa namanya, kayak stres banget gitu, Ya. bangun-bangun pagi aku kepalanya pusing banget, terus nggak bisa ngelakuin apa-apa memang di hari itu, nggak mood ngapa-ngapain gitu misalnya. Jadi kayak emosinya tuh campur aduk gitu. Ya manusiawi ya Mister, Iya walaupun iya. udah maksudnya dapat apa ya, penyertaan janji Tuhan, tapi tetap ada sisi Pasti pasti. manusiawinya gitu. Stres sampai malam, tapi itu cuma sehari gitu. Sampai aku juga nggak bisa berdoa di hari itu, Mister. Mhm. Mau berdoa tuh kayak susah banget gitu, susah banget. Tapi waktu mau tidur aku nggak berdoa resmi yang gimana, cuman ngomong, Tuhan, aku mau tidur, berkatilah supaya tidurnya itu nyenyak aja deh gitu. Mhm. Dan besok bangun pagi-pagi kepala nggak pusing. Ya udah besoknya aku bangun dengan kondisi seger, biasa aja, terus kembali apa sih, ceria gitu. Iya. Jadi kayak biasa aja, jadi cuman sehari itu sih, Mister. Tapi Oke. memang selama perjalanan 2 tahun ini kan ups and downs gitu ya. Jadi waktu ngerasain apa sih, nyeri atau sakitnya itu memang aku pernah nangis gitu, Ya nangis ya karena pasti. sakit banget. Iya iya. Jadi ya nggak bisa. Tapi Oke. ya puji Tuhan aku selalu semangat gitu. Aku senang banget sih dengar di mana kamu udah siap gitu kan bahwa ya di ini nggak gampang gitu kan seperti tadi aku bilang diagnosa seperti ini dan ini bukan sakit yang seminggu sembuh gitu kan. Jadi Iya, ini kamu tahu gitu wah, waktu kita diagnosa ini wah ya ke depannya akan seperti apa gitu kan. Tapi iya kan sekarang betul juga ada betul. kegiatan-kegiatan yang jadi terbatas gitu ya. Karena Iren Nah, nggak bisa betul. lama-lama di bawah matahari gitu kan. Jadi pasti terdampak lah. Itu. Nah tapi yang kerennya nih gitu ya makanya kenapa aku pengen ajak ngobrol Iren tuh karena kemarin aku lihat kamu nggak give in gitu. Kamu nggak give up dengan keadaan. Malah kemarin aku lihatnya kamu malah jadi menggunakan ini untuk kesempatan gitu berdampak ke orang-orang lain gitu. Nah, kemarin apa tuh? Ada nggak? Bisa diceritain nggak sedikit? Apa sih kegiatan-kegiatan yang akhirnya kamu putuskan, "Oke lah, aku mau lakukan ini," gitu? Oke. Waktu awal-awal sakit kan memang nggak bisa kegiatan Ya, sama sekali ya, mhm. jadi harus bed rest. Jadi aku Pasti. fokus untuk pemulihan, terus kayak ngurangi nyerinya itu. Di tahun selanjutnya, aku mulai merasa lebih baik gitu, merasa mulai kegiatan normal itu bisa step by step. Nah, di situ aku memutuskan untuk berkarya, karena aku tahu Tuhan kan udah kasih aku jalan ini, berarti kan ada sesuatu, ada rencananya Dia, aku mau di sini. Jadi memang udah role-ku tuh di sini gitu, Ya, kaitan sama lupus, terus ya bukan suatu kebetulan juga aku ahli gizi gitu kan, jadi tahu makanan-makanannya. Jadi akhirnya aku decide waktu itu jadi konselor lupus karena lagi bukaan divisi gitu, mereka buka volunteer divisi konselor. Aku terpanggil karena aku senang mendengarkan orang, gitu. Jadi senang jadi pendengar buat orang, terus senang apa ya, cerita-cerita sama orang. Akhirnya aku ikut masuk ke divisi konselor itu. Di situ menurutku aku bisa menolong lebih banyak orang karena kan ketemu langsung sama pasien-pasien lupus, dan aku juga lupus, jadi bisa sharing ya, tentang pergumulanku juga, dan mereka pasti juga ngerasa sama lah, oh ini sama apa, penderitaannya sama lah sama aku gitu. Jadi ya, aku ya decide untuk menjadi konselor itu. ya. Nah ini, di bawah satu organisasi gitu ya? Atau yayasan atau apa? Iya, jadi komunitas ini nih Oh, komunitas lupus di Jogja gitu. Jadi oke. awalnya foundernya itu juga pasien lupus, Mister. Oke. Jadi sebenarnya wadah awalnya itu cuman mau jadi wadah untuk teman-teman lupus sharing gitu, saling menguatkan, ya kayak support group gitu. Karena lupus ini kan masih jarang banget penyakitnya, banyak orang yang belum tahu gitu. Dan rumah sakit di tiap kota tuh belum tentu ada dokter reumatologisnya gitu Ya atau ya. yang spesialis buat nganuin lupus ini. Akhirnya teman-teman yang dari kota-kota kecil itu periksanya ke Jogja gitu. Jadi ya jadi wadah untuk teman-teman lupus, pasien-pasien dari luar kota juga gitu. Nah, ini Oke. ya waktu itu masih organisasi kecil, tapi ini sekarang udah mulai mulai besar sih gitu. Ada Makanya Instagram-nya ya kalau nggak salah, nah? ada sahabat cempluk. Ini Mister, lambangnya ini.
Oh iya, itu ya di bajunya ya, ada Ya, hashtag bersama iya, Odapus ya, orang dengan lupus ya. udah push. Betul, Iya, nanti Instagramnya kita orang tulis di sini juga ya, buat kalian bisa follow, bisa cek-cek di sana, dan juga apakah sekarang dapat sponsor gitu nggak si komunitas ini? donasi ya, Mister. Mhm. Jadi ya kalau sponsor tuh biasanya acara-acara gitu. Terus habis itu ada yang donasi juga memang, eh, ya ada yang dari dokter-dokter, ada yang dari komunitas komunitas sekarang ini Mister, banyak organisasi-organisasi mahasiswa yang mulai apa ya, mereka aktif untuk apa ya, concern sama lupus. Terus akhirnya mereka juga donasi ke komunitas gitu. Sebenarnya tadi aku mau nanya gitu kan, apa sih, kenapa sih kamu malah tetap mau berkarya? Tapi kayaknya tadi jawabannya malah sudah dikasih gitu kan, bahwa emang kamu emang orang yang pengen dengerin orang, dan juga pengen cerita-cerita ke orang, dan kamu merasa emang kamu udah ada di dalam sini, dan akhirnya kamu mau supaya orang lain, mungkin kamu pernah merasakan gitu ya, setahun kemarin tuh gimana, nggak enaknya, segala macam struggle-nya, akhirnya kamu mau mencoba menenangkan. Aku megang total Oh, ini 10 anak, tapi kita konselingnya sendiri-sendiri gitu. oke Jadi oke. sharingnya personal chat gitu lah, Mhm Mister. mhm mhm Itu memang kebanyakan masih muda-muda. mhm. Jadi masih SMP, masih SMA gitu. Bahkan ada yang masih SD, Masda yang paling kecil itu di komunitas umur 5 tahun tuh juga Mmm, ada gitu. Itu mhm, mereka masih muda banget. Nah, mereka ini juga harus putus sekolah karena kondisi lupusnya gitu kan, harus mhm. berhenti. Memang jadi tidak bisa produktif lah, Mister, gitu. Iya, jadi so far yang dilakukan konselingin mereka gitu ya, mentoring, comforting mereka lah gitu ya, supaya Ya, mereka nggak sharing. putus asa gitu ya? Iya benar. Oke. Jadi teman curhatnya sih, Mister, jadi teman curhatnya gitu. Tidak, berusaha untuk menggurui juga, karena ada yang juga lebih lama daripada aku Iya iya, ngalaminnya. Jadi heeh ada heeh. satu 2 anak yang udah duluan lupus dibanding aku. Jadi kita saling sharing, kalau salah satu ada yang down, ya kita support gitu, Ya, Mister. oke oke. Ini terakhir nih mungkin, kalau misalnya ada teman-teman yang nonton di sini gitu dan mereka adalah orang-orang dengan lupus gitu, apa yang bisa mereka lakukan? Apakah kontak ke Instagram atau kontak ke Iren atau misalnya mereka butuh nih platform atau teman seperti ini? Oke, jadi buat teman-teman lupus yang baru terdiagnosa atau udah lama, terus belum ada support group gitu ya, Ya, komunitas, betul. boleh nanti ke Instagramnya aja Sahabat Cempluk gitu. Nanti kan Mister Christian tampilin gitu. Ya. Dan di situ kita saling sharing, saling support karena memang apa ya, banyak orang yang belum apa ya, nggak ngerasain apa yang kita rasain gitu. Jadi jangan putus asa, jangan hilang pengharapan karena kalian tuh ada temennya juga. Kita di sini sama-sama bareng untuk bangkit lah, untuk bangkit Ya. kembali produktif, punya apa ya, semangat juang yang tinggi gitulah. Ya. Tapi boleh juga kalau mau kontak Instagramku, mau DM nanti ya Mister ambilin juga Ya ya, gitu. betul, pasti nanti. Waduh, thank you, that's very great. Nah, thank you buat kata-kata penguatannya ya, buat teman-teman yang dengan lupus ya, dalam hal ini dengan lupus, tapi walaupun aku yakin kan banyak ya teman-teman lain juga mengalami struggle lain, mungkin ada penyakit lain, tapi dalam hal ini ya, Odapus tadi ya, orang dengan lupus, gitu. Thank you banget ya Iren, udah sharing-sharing di sini, gitu. Terus berkarya Ren, terus berdampak buat teman-teman, keluarga di sekitar. Thank you and God bless Ren. Bye-bye Iren. Bye, thank you Mister Ya, Christian. God sama-sama. bless. Thank you for watching. Like jika suka, subscribe buat dengerin cerita lainnya, share jika kamu rasa ini berguna.